Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 24 Oktober. Untuk IHSG ditutup naik lumayan tinggi kalau secara teknikal, naik 0,96% ke level 6.800-an ya. Cuman ya ini sih untuk resistannya masih di sini 6870-an. Apakah besok bisa ngejar resisten atau enggak? Coba kita cek untuk transaksinya. Hari ini tanggal 24 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhan sebenarnya hari ini untuk aslinya masih jualan ya, masih di distribusi asing ya. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng BBCA aslinya keluar 373,4 M. Selain di saham Bank BCA, hari ini aslinya juga keluar di Bank Mandiri, Goto, Medco, Telkom. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ASII ya. ASII aslinya masuk 29 M aja udah naik lumayan tinggi. Selain di saham ASI ada FILM, INTF, INKP, SMRA ya, Sumarekon ya. Cuman secara keseluruhan ya ini aslinya masih distribusi. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia sebagian besar hijau ya. Untuk indeks US-nya juga kemarin ya ada yang hijau, ini Nasdaq ya, dan Dow Jones sama S&P 500 turun tipis. Untuk besok hari Rabu sih perlu hati-hati sih kalau lihat transaksi hari ini, walaupun IHSG secara teknikal naik lumayan tinggi, tapi malah disertai dengan distribusi khususnya di saham BBCA ya, cukup banyak keluarnya, ada kemungkinan bisa jadi merah ya. Semoga aja sih ini masih bisa bertahan di atas 6740. Jadi hari ini naik secara teknikal bisa jadi cuma technical rebound aja ya, karena masih disertai dengan asing yang distribusi. Tapi kalau naik ya ini resistennya. Tapi kalau menurut saya sih kalau nggak sideways malah cenderung turun, uji supportnya lagi ya. Jadi naiknya hari ini ya cuman ada kemungkinan cuma technical rebound aja. Misal besok aslinya masih keluar di IHSG. Itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA, ini yang paling banyak dijual asing. Untuk harganya hari ini turun 0,85% ya. Secara teknikal tadi pagi open gap bawah. Ya, jadi untuk saham Bank BCA hari ini opennya ya di harga penutupan ini 8775 ya, open gap bawah, kemudian naik nutup gap, kemudian turun lagi. Ini buat bertahan di atas 8.800 saja belum berhasil untuk saham BBCA hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini tanggal 24 Oktober, aslinya keluar 373 M. Cukup banyak. BBCA hari ini tanggal 24 Oktober ya. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di distribusi BK, ZP, GW, KZ, AK, YO, RX ya. Ini broker-broker asing. Aslinya jualan dan yang nampung lokal ya, NICC, YP, BP ya. Aslinya distribusi ditampung oleh lokal. Untuk aslinya yang masuk paling banyak CCAI, dua broker ini aja, itu pun CC cuma 33,8 M ya. Jadi hari ini aslinya distribusi besar-besaran, lumayan banyak lah di saham BBCA. Perlu hati-hati kalau besok langsung dibuka merah ya, ada kemungkinan bisa nguji 8.675, 8.600, 8.675, 8.700 itu area support selanjutnya untuk saham Bank BCA. Kalau misal besok masih merah ya, bisa tunggu aja di area sini. Semoga ada yang jaga harga, tapi kalau nggak ada ya mending tunggu aslinya udah nggak banyak distribusi lagi. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA, ini area support selanjutnya sih kalau misal besok masih merah. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk resistennya ya masih di 8.800 untuk harga saat ini. Menurut saya untuk besok sih ada kemungkinan di awal market merah dulu ya, jadi perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini harga sahamnya naik lumayan tinggi, tapi tidak disertai dengan asing yang melakukan akumulasi banyak ya. Apalagi ini secara teknikal untuk saham Bank BRI juga masih belum bisa breakout lagi di atas 5.125. Tadi sempat turun dulu ke area 4.950, cuman ditarik naik. Coba kalau kita cek ya, siapa tahu hari ini di saham Bank BRI asingnya masih net sell, cuman nggak terlalu banyak, 5 M aja ya. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar untuk hari ini asingnya di saham
Bank BRI. Kalau kita cek lebih detail lagi, BBRI hari ini tanggal 24 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk aslinya ada KZ yang akumulasi lumayan banyak 124,1 M ya. Untuk KZ ini cenderung akumulasi sih, kalau kita perhatikan hampir seluruh transaksinya buy di saham Bank BRI. Selain KZ ada RX yang juga masuk 41 M lebih. Kemudian yang jualan untuk aslinya ada AK, ZP, BKY. Jadi sebagian asing masuk, sebagian lagi keluar ya. Tapi kalau secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar itu selisihnya net sell 5 M lebih. Untuk lokalnya sendiri net buy, transaksinya didominasi oleh asing. Jadi untuk besok perhatikan aja level ini, semoga aja bisa breakout di atas 5125 ya. Tapi kalau gagal breakout mungkin di atas 5125 buat teman-teman yang udah ambil di bawah ya bisa diamankan ya kalau trading. Tapi kalau invest ya kalau nggak bisa breakout di atas 5125 ada kemungkinan koreksi lagi ya, mungkin akan cenderung konsolidasi di bawah 5125. Ini masih jadi resistennya dan support terdekatnya ada di 4900. Jebol 4900 yang nguji 4750. Perhatikan saya level ini mungkin kalau mau entry. Kalau untuk besok sih apalagi hari ini sebagian asing masih jualan ya. Mending nunggu konfirmasi breakout aja, disertai volume yang gede, atau kalau gagal breakout bisa tunggu aja dekat-dekat support 4900-an. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini naik ya, aslinya hari ini di saham Bank Mandiri itu net sell ya, aslinya keluar loh. Jadi walaupun harga sahamnya naik 1,32%, tapi aslinya keluar. Kalau secara teknikal ini masih ini ya, sideways konsolidasi di range area 5675 sampai 5775 ya. Jadi untuk besok sih kalau melihat hari ini aslinya malah masih jualan dan lumayan banyak 80 M-an mungkin. Ini ya kalau nggak sideways malah cenderung kok bisa turun lagi loh. Apalagi kalau IHSG merah. BMRI hari ini aslinya di net sell 88 M lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi, BMRI hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Di distribusi asing dan ditampung oleh asing juga sih, yang nampung paling banyak CC versi asing net nampung 65,6 M. Kemudian yang keluar AK, ZP, YU, BK, KK versi asing net sell. Jadi aslinya masih distribusi, untuk lokalnya nampung. Untuk besok kalau menurut saya sih kalau nggak bisa breakout display volume yang gede di atas 5775 yang penting wait and see aja dulu ya. Apalagi aslinya masih terus jualan. Takutnya kalau sampai jebol 5675 ya bisa nguji support kuatnya yang di 5500. Mungkin kalau mau entry dengan nilai yang lumayan gede ya amannya sih tunggu di area sini 5500, itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya hati-hati, bisa nguji 5300. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Hari ini naik sih 1,32%, cuman masih disertai asing jualan ya, jadi perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini nggak kemana-mana ya, nggak banyak pergerakan ini untuk saham GoTo. Sempat naik sih, jadi di awal market itu dibuka hijau dulu ya, jadi opennya di 564 naik sampai ke 66, cuman ditarik turun lagi dan ini close di harga penutupan yang kemarin. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya malah keluar ya di saham GoTo ini. GoTo hari ini tanggal 24 aslinya net sell 31 M lebih, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya balik lagi ya di bawah 150-an, di bawah 200 M. Jadi kemungkinan sih mungkin untuk beberapa, kalau untuk besok masih sepi ya, harganya akan di area bottomnya itu, di area situ-situ aja. AK-nya masih terus jualan ya sampai hari ini pun. Untuk AK versi asing net sell 21,9 M. Selain AK, ZP, KZ, CC versi asing juga keluar.
Yang masuk BK YU, cuman YU-nya nggak terlalu banyak, 1,3 M aja. Jadi hari ini ya di distribusi asing, ditampung oleh lokal, tapi secara keseluruhan masih sepi. Untuk besok kalau masih cenderung sepi sih, paling harganya ya di atas sini-sini aja. Mungkin kalau untuk trading aman sih kalau udah deket-deket 60 ya. Kalau ada data mau pullback ya bisa dipertimbangkan buat entry di level 60. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini 63, 64, 65 sebenarnya nanggung sih, walaupun nggak menutup kemungkinan bisa jadi nguji resisten dulu di 69 mungkin untuk beberapa hari ke depan. Semoga aja ya ini ya bisa nguji resisten. Cuman kalau gagal breakout di atas itu ya kemungkinan akan sideways dulu di area bawahnya ini. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk hari ini masih di distribusi asing ya, walaupun distribusinya itu nggak terlalu banyak, tapi AK itu jualan terus ya, sedikit ya, ya jualan terus hampir setiap hari ya. Di harga bawah pun masih terus jualan, sampai hari ini pun masih terus jualan. Mungkin nunggu AK-nya stop distribusi, saham Goto mudah-mudahan rebound ya, kalau nggak ada sentimen yang negatif. Oke, itu untuk saham Goto ya. Kalau mau entry ya bagusnya di area level 60-an ini. Untuk selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini naik cukup tinggi ya. Tadi sempat 4% lebih untuk saham ASII. Sempat nyentuh level 5.850 ya. Untuk harga tertinggi hari ini cuman ada sedikit turun. Kalau lihat transaksinya sih aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi apakah hari ini cuman technical rebound aja atau ada tanda-tanda mau naik? Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini aslinya masuk 39 M. Hitungannya sih nggak terlalu banyak ya untuk saham sekelas ASII. Nah, tapi mending lah daripada aslinya jualan ya. Hari ini secara keseluruhan lebih banyak yang masuk, jadi ada sedikit akumulasi. Yang masuk paling banyak NI. NI-nya ini versi lokal ya, jadi lokalnya ada yang akumulasi. Untuk aslinya netbuy harga sahamnya naik lumayan tinggi. Semoga aja besok masih naik sih. Mungkin buat patokan ya harga tertinggi hari ini kalau bisa breakout di atas 5850, semoga aja untuk saham ASI ini bisa ngejar 6 ribuan lagi ya. Oke, itu untuk saham ASI hitungannya sih ya, ini hitungannya koreksinya udah lumayan dalam ya. Hitungannya lumayan dalam. Jadi kalau mau entry buat nyicil invest sih sebenarnya nggak usah ya, berani lah ya, berani. Tapi untuk invest, tapi kalau untuk trading ya mungkin apa ya? Mungkin nunggu lebih liquid lagi sih. Ini 300-an M aja untuk nilai transaksi hari ini ya nggak sepi-sepi banget sih. Harganya juga naik tinggi. Jadi untuk besok ya perhatikan aja tadi ya level tertinggi hari ini, semoga bisa breakout di atas 5850 dan ngejar 6 ribuan lagi. Tapi kalau malah merah ya ada kemungkinan naiknya hari ini cuma technical rebound aja ya, walaupun ada sedikit akumulasi. Oke, itu untuk saham ASI. Kita lihat aja besok ya, apakah langsung dibuka hijau atau merah. Kalau langsung dibuka merah berarti ya kalau mau entry jangan langsung all in ya, maksudnya jangan langsung banyak-banyak, takutnya bisa ke level 5550. Mungkin seperti itu untuk saham ASI. Perhatikan saja area resistennya ini 5850, semoga bisa breakout di atas itu untuk besok. Tapi kalau gagal breakout mending wait and jajah dulu. Untuk selanjutnya kita cek saham AMMN ya, yang hari ini malah turun 2%. Tadi itu turun ya 2,28%. Coba kalau kita cek apakah bukannya jualan di saham AMMN hari ini tanggal 24, aslinya netbuy loh 5 M-an lebih, walaupun nggak terlalu banyak ya. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini BK jualan ya, BK-nya jualan harganya turun, tapi BK jualan ini nggak hitungannya, ini belum terlalu banyak ya, 38,6 M distribusinya ini belum terlalu banyak ya. Semoga aja besok BK nggak jualan lagi. Kalau BK jualan lagi rawan koleksi turun. Dan yang nampung CC ketika harga turun biasa CC masuk ya, mungkin itu ada perjanjian atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Atau buat teman-teman yang punya info bisa tulis di kolom komentar. Untuk BK-nya malah jualan 38 M, harganya turun 2% secara keseluruhan hari ini. Untuk transaksinya ya ini diakumulasi CC versi asing, yang distribusi asing juga BKZP ya, karena BK-nya jualan tapi nggak terlalu banyak
Mungkin untuk beberapa hari ke depan ada kemungkinan cenderung sideways ya untuk tren AMMN ini bisa jadi konsolidasi dulu di atas area sini di area 6.500-an ya. Lihat aja besok kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di level 5.950. Ini support kuatnya ya untuk level harga saat ini. Mungkin seperti itu untuk saham AMMN, tapi kalau naik ya resistennya masih di 6.800 sih. Mungkin seperti itu untuk saham AMMN. Lihat aja di awal market kalau langsung merah mending tunggu di area support kuatnya 5950. Semoga nggak jebol ya, ini support 5950 untuk saham AMMN. Kalau untuk besok sih menurut saya bisa jadi sideways dulu ya di area resistennya ini 6.500-an. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Adaro hari ini nggak kemana-mana. Ya, open gap bawah naik dikit kemudian turun, kayaknya masih berat buat rebound naik ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro tanggal 24 Oktober secara keseluruhan nggak terlalu rame sih yang jualan YUBK, ini yang jualan asing. Jadi hari ini aslinya net sell di saham Adaro. Cuman lumayan banyak sih aslinya di transaksi di saham Adaro hari ini ya. Lokalnya ada YO yang jualan 14,2 M. Nggak ada yang akumulasi banyak untuk hari ini di saham Adaro. Jadi ada kemungkinan mungkin untuk besok ya harganya cenderung sideways ya. Aslinya net sell 4,2 M. Oke, itu untuk saham Adaro. Resistennya di sini untuk level harga saat ini 2720. Kalau naik ya perhatikan saya level ini, tapi amannya sih bisa kalau mau entry ya di tengah-tengah seperti ini kan nanggung. Tunggu aja di area supportnya ini 2580-an, siapa tahu di area sini ada tanda-tanda mau pullback ya, bisa dipertimbangkan buat masuk. Hari ini sih belum terlalu kuat dan belum ada tanda-tanda juga buat rebound naik ya secara broker sahamnya. Tapi kembali lagi disclaimer sih buat teman-teman yang minat entry, mengingat untuk saham Adaro, siapa tahu bagi dividen lagi ya. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Kita tunggu aja. Biasanya sih naik tinggi itu kalau ada sentimen positif. Kalau sentimennya negatif ya cenderung turun ya. Biasa. Seperti itu untuk saham Adaro ya. Namanya tunggu aja di area support 2590 kalau besok masih sepi. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham PMMP ya, yang hari ini naik cukup tinggi nih saham 2 hari ya, setelah itu salah satu pemegang sahamnya jadi ketua umum apa itu partai apa, terus saudaranya dicalonkan jadi calon wapres ya, harganya terbang ya. Panca Mitra Multi Perdanan ARA 2 hari terakhir ini ARA. Coba kalau kita cek ya siapa yang goreng untuk PMMP. Secara valuasi sih emang nggak murah sih untuk PMMP ini, valuasinya menarik sebenarnya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 24 secara keseluruhan ada CP sih yang jaga harga kemungkinan, cuman yang keluar GR di PKK yang jadi market utamanya YPCP. Kemungkinan sih yang jaga harga ini CP ya untuk sampai PMMP ini. Valburi ya CP itu. Valburi. Kalau kita cek dari kemarin ya, CP netbuy 7 M lebih. Cuman kalau kita perhatikan sih sebenarnya naiknya ini ya disertai dengan ada yang jualan juga ya. Jadi nggak akumulasi banget ya, tapi mungkin karena secara valuasinya menarik ya ini untuk saham PMMP itu. Coba kalau kita cek sekilas. Padahal kuartal 2-nya turun ya, secara tahunan kuartalan turun cukup signifikan penurunannya, tapi secara valuasi PBV-nya masih 0,7. Kemudian net profit marginnya nggak terlalu gede sih, 3% aja, ROE-nya juga 7%. Ini hitungnya sih ya kurang bagus ya. Nggak beda jauh dengan ya suku bunga acuan, ini
11,12. Sekarang suku bunga acuannya berapa? 7. Ini cuman hutangnya gede banget ya. DAR-nya 200-an%. Kalau kita lihat liquidity ratio-nya kurang sehat untuk saham PMMP, tapi paling nggak ini masih profit dan PBV-nya 0,7 ya. Sebenarnya kalau melihat liquidity ratio, kemudian ROE NPM, kemudian dihargai PBV 0,7, sebenarnya kurang worth it lah ya kalau untuk saham investasi. Tapi ini karena udah naik cukup tinggi, ya lihat aja nanti gimana untuk itu yang pegang sahamnya, apakah akan mempengaruhi harga saham ini atau enggak. Cuman sih ya aman sih buat scalpingan aja ya, kalaupun buat teman-teman yang minat entry. Tapi kembali lagi disclaimer, coba kalau kita cek untuk saham PMMP hari ini yang ngantri di harga bidnya ada 205.000 lot ya. Jadi kayaknya ada kemungkinan di awal market open gap atas, cuman nggak tinggi-tinggi banget ya. Ya mungkin perhatikan saya level ini 414 ya. Kalau secara histori resistennya di area sini 420 ya, area sinilah, area 400-an. Kalau nggak gagal mempertahankan posisinya di atas 410, anggap aja seperti itu hati-hati untuk sampai MMP ya, takutnya bisa terjun turun. Tapi 2 hari terakhir ini sih ada yang jaga harga itu CP ya, semoga aja harganya masih naik lah. Jadi buat teman-teman yang mau entry lumayan kalau buat scalpingan ya, tapi kalau untuk invest bisa dipikirkan lagi ya, lihat liquidity ratio-nya seperti itu, dan hitungannya sih grow-nya itu nggak terlalu bagus ya. Kalau lihat net ROE dan net profit margin-nya yang hitungannya sih kecil sih, walaupun dihargai dengan PBV 0,7. Secara teknikal juga hari ini ninggalin gap up yang lumayan lebar ini. Oke, itu sampai MMP, perhatikan saya level 410-an ya, antara 410 sampai 415-an lah mungkin. Kalau di area situ siapa tahu bisa bertahan breakout di atas itu ya, nggak menutup kemungkinan naik sebenarnya ya. Oke, itu untuk saham PMMP. Selanjutnya kita cek saham brand yang hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi. Hari ini naik untuk saham brand tapi nggak terlalu tinggi. Berapa persen tadi? Brand naik 1,6% ya. Nggak kemana-mana sih. Sempat turun kemudian naik. Kalau kita cek di sini untuk saham brand hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan ada yang akumulasi ini NI-nya net B 24,4 M ya, cukup banyak, dan yang keluar PD XC ZB HD XL. Kalau lihat transaksi hari ini ada yang akumulasi cukup banyak NI, mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi untuk saham brand ya. Semoga aja sih seperti itu. Tapi ya kalau mau cari aman ya buat scalpingan aja di harga saat ini ya. Takutnya kalau sampai jebol 3.450 ini ya bisa turunnya lumayan dalam ya, apalagi itu yang pegang barang banyak, distribusi besar-besaran. Tapi kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi sih. Untuk resistennya masih di sini 4.200-an ya, 4.275 itu masih jadi resisten untuk saham brand. Mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan ya, semoga aja besok dapat cuan ya di saham brand. Mungkin seperti itu untuk saham brand, masih ada kemungkinan naik sih untuk besok di awal market ya. Nanti habis naik apakah akan terbang atau turun ya, lihat mekanisme pasarnya gimana antara supply dan demand. Tapi sampai close market hari ini sih ada yang akumulasi ini NI net B24 eman lebih. Oke, itu untuk saham brand yang jadi market maker utamanya YP, MG, NI. YP-nya net B2,2, MG-nya net sell 1,4 ya. Jadi untuk YP, MG ini cenderung scalping. Untuk NI yang jaga harga ya di saham brand untuk hari ini. Oke, itu untuk saham brand, semoga saja besok di awal market masih hijau. Selanjutnya kita cek saham STRK yang hari ini naik ya. Ini untuk saham STRK. Naik tadi, open gap atas naik, tapi habis itu turun lagi.
tapi secara keseluruhan masih ditutup surplus 6% lebih. Jadi langsung open gap atas, opennya di harga penutupan ini 298 ya, sempat turun ke area supportnya ya, cuman ditarik naik lagi. Untuk level harga saya ini berarti ya supportnya di sini, harga terendah hari ini 288 ini supportnya, dan resistennya di 328. Lalu kita cek untuk transaksinya STRK hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak sih. Ini malahan untuk PD-nya net sell 4,2 M ya, dan yang nampung YP, CC, XC ya, yang nampung banyak broker-broker retail. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP-nya masih net buy. Kalau kita cek dari awal IPO-nya untuk saham STRK ini cenderung didistribusi ya. Untuk SHPG yang jadi market makernya YP, PD itu pun cenderung scalpingan. Jadi buat teman-teman yang mau entry di saham STRK ya buat scalping, amannya sih seperti itu. Dan buat patokan aja untuk besok ini ya, level 288 semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai jebol di bawah 288 kemungkinan besar ya bisa jadi nguji sini lagi 260 ya, apalagi ini masih ninggalin gap up ya, walaupun nggak terlalu hebat. Mungkin seperti itu ya untuk saham STRK. Perhatikan masa level supportnya ini, semoga nggak jebol. Kalau sampai jebol di bawah 288 ya diantisipasi aja, kalau nggak mau cut loss semuanya ya. Jadi itu untuk saham STRK, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.